Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadiri Saktaryano dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan video untuk ujian akhir praktek. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, laporan praktikum desain, desain basis data untuk aplikasi Cirut untuk data perangkat jaringan komputer dengan MongoDB. Sini saya akan membaca pendahuluannya dulu. Sini berlatar belakang proyeknya. Dalam era digital dan interkoneksi yang semakin berkembang, infrastruktur jaringan menjadi tulang punggung bagi organisasi modern. Pengelolaan perangkat jaringan yang efisien sangat penting untuk menjaga ketersediaan layanan, keamanan, performa, dan pengalaman pengguna yang optimal. Sistem manajemen perangkat jaringan NMS yang berperan penting dalam mendukung operasional sehari-hari dan pengembalian putusan strategis di berbagai sektor seperti telekomunikasi, perusahaan, pemerintahan, dan pendidikan. Namun, tantangan utama dalam mengelola perangkat jaringan meliputi kompleksitas infrastruktur yang terus berkembang, kebutuhan untuk memantau dan merespon perubahan dengan cepat, serta meningkatkan efisien operasional. Tradisionalnya, manajemen perangkat jaringan melibatkan penggunaan berbagai alat terpisah untuk pemantauan konfigurasi. Manajemen perangkat jaringan melibatkan penggunaan berbagai alat terpisah untuk pemantauan, konfigurasi, dan pemeliharaan perangkat, yang seringkali menimbulkan masalah integrasi data dan visibilitas infrastruktur yang terbatas. Untuk kemampuan manajemen perangkat jaringan, kelompok kami mengembangkan aplikasi menggunakan MongoDB sebagai basis datanya. MongoDB menawarkan fleksibilitas dan penyimpanan data semi struktural dan struktural, memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data yang cepat dan efisien. Dengan fitur-fitur seperti pencarian teks query, geospasial, dan analisis kinerja query, MongoDB sangat cocok untuk mengelola data perangkat jaringan yang kompleks dan beragam. Sini saya akan membaca tujuan proyeknya. Proyek yang berkelompok kami bertujuannya untuk mengembangkan sistem manajemen perangkat jaringan yang canggih dengan menggunakan MongoDB sebagai basis datanya. Sini beberapa tujuan kunci proyeknya. Yang pertama, pengolahan data perangkat jaringan yang efisien. Yang kedua, pencarian teks yang cepat dan efektif. C, penggunaan query geospasial. Dan D, analisis kinerja query. Yang C dan yang E, ada yang terakhirnya, pembaruan jenis perangkat berdasarkan tanggal instalasi. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap infrastruktur jaringan, dan mendukung keputusan yang tepat waktu dan berbasis data. Oke, saya akan menjelaskan aja code untuk gunakan MongoDB-nya. Kita mulai dari awal. Berikut eh, codingannya. Eh, di sini code ini mengimplementasikan operasi CRUD, CRUD, yaitu create, read, update, and delete.
dan beberapa fungsi tambahan pada database MongoDB untuk mengelola perangkat jaringan. Berikut penjelasan lengkap tentang setiap bagian kode. Yang pertama ada from MongoDB ini, yaitu menjelaskan untuk koneksi dan pengaturan awal. Sini berfungsi mengimpor modul yang diperlukan dari PyMongo dan datetime. Fungsi kedua ada membuat koneksi ke server MongoDB lokal. Dan fungsi ketiga yaitu memilih database bernama network management ini, network management dan koleksi network device ini. Oke, lanjut. Sini terdapat operasi CRUD ini. eh, Operasi CRUD ini berfungsi menerima data perangkat dalam bentuk dictionary dan menambahkannya ke koleksi MongoDB. Next, sini terdapat read device, yaitu berfungsi mencari perangkat berdasarkan nama dan mencetak detailnya jika sini terdapat jika nama itu ditemukan. Berarti di sini fungsinya itu kita mencari perangkat berdasarkan namanya. Oke, next. Sini terdapat update device. Sini terdapat device name, and update device. Update device ini berfungsi untuk memperbarui perangkat yang ada berdasarkan nama dengan nilai-nilai baru yang diberikan. Nah, di sini yaitu memperbarui perangkat yang berdasarkan nama-namanya dan nilai yang baru diberikan, yaitu baru kita tambahkan. Sini terdapat di delete device, yaitu menghapus ini. Fungsi ini menghapus perangkat berdasarkan nama dari koleksi MongoDB-nya. Next, ke pencarian teks, yaitu pencarian teks dan indeksnya. Create text index. Seperti bagian sini. Fungsi ini membuat indeks pada field device name untuk memungkinkan pencarian teksnya. Next, kita ke text search device name. Ada di sini text dash device name, yaitu berfungsi untuk mencari perangkat berdasarkan keyword. Keyword itu seperti kunci dalam field device name. Eh, Sini mencari berdasarkan cari perangkat berdasarkan kata kuncinya di dalam file device name. Oke, next. Sini terdapat query geospatial.
Itu gimana pencarian geospasial dan indeksnya. Ini fungsi ini berfungsi membuat indeks geospasial pada field location. Sini terdapat depth geosearch within what radius. Ini berfungsi untuk mencari perangkat dalam radius tertentu dan titik koordinat yang diberikan. Oke, next. Kita akan ke analisis query. Analisis query ini berfungsi untuk mengembalikan rencana eksekusi untuk query tertentu. Dan di sini terdapat depth analysis query-nya. Next, kita ke depth explain query by IP. Eh, Codingan ini menjelaskan rencana eksekusi query berdasarkan alamat IP. Berarti kini bisa mengeksekusinya berdasarkan alamat IP-nya. Sini terdapat beberapa IP address. Kita masukkan IP address-nya. Dan sini akan menjelaskan bagaimana cara mengeksekusi query-nya. Oke, next kita ke depth explain query by type and depth. Codingan ini menjelaskan rencana eksekusi query yang berdasarkan jenis perangkat dan tanggal-tanggal tertentu. Oke, next kita ke find device by type and depth. Ini sini terdapat eh, device type and installation date. Ini fungsinya untuk mencari perangkat berdasarkan jenis tanggal instalasinya, yaitu tanggal kita menginstalnya. Oke, next kita ke dev update, device type by data, dalam kurung alt type, name type, and date. Ini fungsinya memperbarui jenis perangkat untuk perangkat yang diinstal sebelum tanggal tertentunya. Oke, next ke dev create index. Ini menjelaskan untuk membuat indeks pada field IP address dan device type-nya. Next ke query and array. Sini tidak ada device, ada div find device with down interface. Di sini ini fungsinya mencari perangkat dengan status interface down. Oke. Next ke define device with 1 Gbps interface. Fungsi ini mencari perangkat dengan kecepatan interface 1 giga per Gbps. Gigabyte. Oke, next ke dev update interface status.
Fungsi ini memperbarui status interface dari down menjadi up untuk perangkat tertentunya. Oke, ke add interface, sini terdapat div add interface dalam kurung device name new interface slash new interface. Ini menjelaskan fungsi ini menambahkan interface baru ke perangkat yang ada. Sini terdapat contoh. Sini terdapat contoh data perangkat jaringannya. Terdapat device name, router 1, IP address 192.168.1.2, and device type-nya router. Terdapat location, type-nya point, coordinate min 73.97.40.77. Dapat installation date time, year 2021, bulan 1, tanggal 15. Oke, device name, terdapat switch 1, IP address 192.168.1.3, device type-nya switch, location, type-nya point, coordinate 74, min 74, titik 00, and 40.71, installation date time, tahun 2019, bulan 5, tanggal 20, interface name, ETH0, status up, speed 1 GB/Gbps. Yaitu di sini terdapat contoh data perangkat jaringan yang ditambahkan ke koleksi MongoDB-nya. Dan di sini terdapat main loop untuk menjelaskan operasi CRUD-nya. Print 1 ada create device, yang kedua ada read device, ketiga ada update device, keempat delete device, kelima create text index, keenam text search device name, 7 create geo index, ke-8 ada geo search within radius, ke-9 ada analysis query, 10 ada explain query by IP, 11 terdapat explain query by type and that, 12 ada find device by type and that, 13 ada update device type by that, create index, 15 ada device with done interface, and find device with 1 Gbps interface, and update interface status, ada interface, and track exit. Di sini main loop ini menyediakan antarmuka pengguna untuk memilih menjalankan berbagai operasi CRUD untuk tambahan pada perangkat jaringannya. Oke. Sini terdapat laporan praktikum kami. Terdapat tugas Hanfito yang diimplementasikannya, implementasi. Sini terdapat penjelasan teknis tentang setiap fungsi CRUD-nya. Ada create, di create device. Di sini terdapat deskripsinya, mendapatkan perangkat baru dalam koleksi network device, parameter device dictionary yang berisi detail perangkat, outputnya menampilkan pesan sukses gagal dengan ID perangkat yang baru dibuat. Dapat read device-nya, dapat update device. Ini terdapat deskripsinya, delete device. Sini lanjut ke ada syntax query, lanjutan dan contoh penggunaannya. Itu sini terdapat mencari perangkat berdasarkan tipe tanggal yang seperti codingan yang tadi. Sini ada hasilnya dan tipe perangkat berdasarkan tanggal.
ada implementasi pencarian teks query Geospital. Ini terdapat query Geospitalnya. Deskripsinya membuat indeks geospasial pada location dan mencari perangkat dalam radius tertentu. Dan terdapat hasilnya dan lebih banyak lagi. Kita lanjut ke codingan kita. Oke, sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.